Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Amin yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Kanda Mirizal, Imam Tetap Masjid Baitul Amin Ustadz Haji Fahru Rozi, para sesepuh Haji Zawawi, Haji Mas Guntur, seksi peribadatan Bapak Ismail dan semua jamaah tanpa terkecuali, Bapak Haji, Ibu Hajah. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini kita selalu dalam rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk menjalankan amal ibadah ini, dan harapan besar kita segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, mendapat ridha sekaligus bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua fi yaumil qiyamah nanti bersama keluarga kita yang kita cintai, sahabat, anak, istri, suami, dan kerabat-kerabat kita yang kita cintai akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dan kita diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kali ini kita akan melanjutkan di hadis yang ke-6 dalam kitab Arba'in tentang sesuatu yang dihalalkan dan sesuatu yang diharamkan. Ada di antara keduanya itulah yang disebut dengan subhat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqash syubuhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang terjemahnya bersumber dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas, dan ada di antara keduanya perkara yang samar-samar. Itulah yang disebut dengan subhat. Tidak jelas haramnya, tidak jelas pula halalnya, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari barang-barang yang samar itu, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh di dalam melakukan perkara yang samar-samar itu,
maka ia telah jatuh di dalam melakukan perkara yang haram, seperti pengembala di sekeliling tanah larangan halaman orang. Lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah itu adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada sekarat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya, dan jika ia rusak, rusaklah jasad seluruhnya. Ingatlah itu, bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sudah disebutkan Bukhari dan Muslim itu Bapak Ibu, berarti itu jelas sahihnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang pertama penjelasan para ulama tentang halal. Innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu adalah jelas. Apa halal itu? Halal itu maknanya sama dengan sesuatu yang datang oleh dalil dengan dalilnya. Sesuatu yang datang oleh dalil dan jelas pernyataannya, seperti Al-Quran. Al-Quran menerangkan di dalamnya tentang halalnya berdagang. Al-Quran menjelaskan tentang diharamkannya untuk membunuh misalnya. Wa ahallallahu al-bai', dan dihalalkan perjual beli, dihalalkan berdagang. Atau sesuatu yang datang tidak dengan dalil, tidak menerangkan itu halal dan tidak menerangkan yang haram, maka itu bisa disebut sebagai halal Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang tidak dijelaskan baik tentang kehalalannya atau sesuatu itu yang memang tidak parah dengan keharamannya, seperti di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah tentang kopi Bapak Ibu. Meminum kopi itu tidak dijelaskan halalnya, tidak juga dijelaskan haramnya. Jadi meminum kopi itu maknanya sama di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, dijelaskan bahwa itu boleh. Minum kopi berarti halal, teh. Maka inilah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pertama seseorang yang berjuang, seseorang yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, seseorang yang berjuang dengan bekerja untuk menghalalkan rizkinya. Dia bekerja dengan susah payah untuk menafkahi keluarganya. Dia bekerja ini Bapak Ibu sama disebutkan di dalam kitab, di dalam hadisnya riwayat Tabrani, bismillahirrahmanirrahim, wa man talaba halalan fi afafin kana fi darajati syuhada. Barang siapa yang berusaha mencari yang halal dengan dasar untuk menahan diri dari meminta, dari meminta. Jadi mencari yang halalnya itu agar tidak menjadi pengemis, agar tidak menjadi pengemis, maka fi yaumil qiyamah, dia di akhirat itu satu tingkatannya bersama para syuhada. Jadi riwayat Tabrani menerangkan tentang keutamaan, meskipun memang dia tidak mampu, meskipun dia hidupnya susah, tapi dia berusaha bekerja. Bekerjanya itu meskipun sedikit, menghindari dari sesuatu yang meminta-minta Bapak Ibu. Sesuatu yang meminta-minta ini bahasanya adalah sama dengan pengemis. Jadi menghindar dari dia meskipun bekerjanya sederhana, dengan niat jangan sampai menjadi pengemis, itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tingkatannya hampir menyamai dengan nilainya para syuhada Bapak Ibu. Misalnya berjuang bekerja, tetapi memang bekerjanya susahnya, misalnya ojek misalnya, atau menunggu panggilan bangunan, belum datang-datang misalnya, tiba-tiba ada misalnya penumpang yang naik, atau dapat panggilan untuk buat bangunan, dengan kesabarannya itu Bapak Ibu, dengan dia bekerjanya itu meskipun sedikit, cukup untuk menafkahi keluarganya, apalagi niatnya menghindar
dari sesuatu yang disebut meminta-minta, maka nilainya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya ini diibaratkan seperti hadis riwayat Tabrani ini, satu tingkatan keutamaannya itu hampir ya disamakan dengan nilainya pahala para syuhada. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, inilah kemuliaan kemuliaan orang yang bekerja, yang mencari kehalalan ya, dengan niat tidak meminta-minta. Karena mencari yang halal itu Bapak Ibu hadirin, mencari pekerjaan. Kita bekerja ya, apakah pekerjaan itu dalam bentuk profesi khusus ya, kantor atau di toko atau punya perusahaan sendiri ya, atau kita sebagai karyawan atau pejabat dan lain sebagainya. Yang jelas pekerjaan itu diniatkan adalah sesuatu yang berhak untuk kita dapatkan dengan kehalalannya. Itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka dinilai sebagai nilai terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu, ada juga orang yang bekerja yang memang posisi hartanya itu halal ya, tetapi karena niatnya berbeda ya, dia memang mendapatkannya memang dari jalan yang halal, tetapi dengan niat yang tidak tepat Bapak Ibu. Ini bisa menjadi bencana bagi dirinya, bahkan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita memang bekerja, kita mendapatkan harta, memang harta itu halal, tapi kita salah menempatkannya, tidak sesuai dengan niatnya, maka itu akan membawa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu contohnya? Contohnya seperti menumpuk-numpuk harta. Menumpuk-numpuk harta tidak ada niat sama sekali, kecuali niatnya itu menumpuk untuk membanggakan diri. Nah, ini. Tapi kalau dia mengumpul, niatnya lain, misalnya niat kalau memang ada keperluan musibah kita siap bantu, lain. Tapi niatnya ini menumpuk harta karena pengen berbangga-bangga. Nah, ini membawa mudarat Bapak Ibu. Ini yang sangat tidak dianjurkan. Maka para ulama menjelaskan ya, mengajarkan kepada kita Bapak Ibu tentang kehalalan harta itu. Ya, memang kita dituntut untuk bekerja mencari yang halal, namun ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya. Ya, apapun bentuk profesi kita, asalkan kita bekerja, ya, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Bapak Ibu kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, niatnya. Ya. Niat kita mencari harta, niat kita mendapatkan pekerjaan itu setidaknya adalah dengan jalan yang halal, dengan niat tidak menjadi seorang pengemis ya. Jangan sampai kita menjadi orang peminta-minta Bapak Ibu ya. Minimalnya seperti itu. Kita bekerja menghindarkan diri kita dari sifat meminta-minta ya, atau menjadi seorang pengemis seperti Afafin tadi ya. Dari dia bekerja menghindarkan diri dari sifat meminta itu, nilainya tingkatannya hampir disamakan dengan nilai para syuhada Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, niatnya adalah untuk menafkahi keluarganya ya. Sebesar apapun pekerjaan yang ia hasilkan dengan jerih payahnya berupa harta, untuk menafkahi keluarganya ya. Yang ketiga Bapak Ibu, sebagai niat silaturahmi yang bisa membantu keluarga. Bagaimana dia bekerja, selain dia berkumpul dengan orang-orang sejawat yang diajak untuk bekerja sama dengan kebaikan, dia juga bisa saling membantu ya. Misalnya berdagang ya, berkumpul membantu, ada karyawannya kumpul membantu ya. Kemudian menjualkan bajunya misalnya, menjualkan pakaian dan lain sebagainya, sehingga ada orang membeli. Dan silaturahmi ini Bapak Ibu, saling bekerja sama ini, yang tiada lain niatnya adalah saling membantu dan menjaga silaturahmi. Yang keempat Bapak Ibu,
Di antara kewajiban yang sudah kita penuhi setelah mendapatkan harta, ada niat kita untuk bersedekah. Ya. Tidak serta-merta Bapak Ibu harta yang ada pada diri kita itu semuanya milik kita. Tidak. Tapi ada jatahnya harta yang ada pada diri kita itu, ada yang harus kita keluarkan. Ya. Harus ada kita keluarkan semampu kita. Semakin banyak kita ikhlasnya, semakin bagus. Ya. Untuk niat bersedekah, ada orang yang perlu kita bantu. Ya. Ada anak yatim piatu, kita sedekahkan, bisa di masjid untuk pembangunan. Ya. Jadi dengan niat yang seperti ini Bapak Ibu, kehalalan harta yang ada di dalam diri kita itu insya Allah semakin berkah, dinilai mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima Bapak Ibu, niatkan ya, dengan adanya harta, apalagi yang sudah lebih dari berkecukupan, itu niatnya untuk kejayaan Islam, ya, untuk kaum muslimin wal muslimah. Ya, seperti di sini saya mendengar ada donatur khusus, ya, masya Allah, ya, ada donatur khusus yang per bulannya, mungkin yang per minggunya, untuk pembangunan masjid, untuk fasilitas ta'lim. Ini sesuatu yang luar biasa, dan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan berkah di dalam hidupnya, berkah pula terhadap hartanya. Kemudian Bapak Ibu, yang keenam setidaknya dibarengi dengan niat bahwa yang dimilikinya, yang dinikmatinya, hartanya, ya, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekaligus dia bekerja memang hasil dari jerih payahnya, dia tidak melupakan Allah, karena Allah yang memberikan nikmatnya sehingga ia mendapatkan hartanya. Dia bisa menafkahi keluarganya. Alhamdulillah, bersyukur ya Allah aku atas nikmatmu sehingga aku bisa menikmati. Alhamdulillah sekarang bisa punya rumah misalnya. Alhamdulillah sekarang bisa punya motor. Alhamdulillah bisa renovasi rumah. Alhamdulillah bisa punya mobil, ya. Akhirnya menikmati dengan hartanya itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semakin dia bersyukur, karena janji Allah sendiri, semakin bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah tambahkan. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Namun ketika kita ingkar, Allah mengingatkan azabnya yang sangat pedih. Jadi yang keenam ini menikmati nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, ya, boleh kita menyimpan harta itu niatnya adalah untuk menjaga-jaga. Untuk menjaga-jaga, siapa tahu nanti kita ada hajat, kita membantu keluarga kita. Tapi kalau niatnya hanya untuk membanggakan diri, disebut sebagai orang yang kaya, disebut sebagai orang yang berkedudukan, ini salah, ini keliru. Tetapi mengumpulnya dengan niat kebaikan, insya Allah itu tetap dinilai sebagai keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya di dalam hadis ini dijelaskan wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Ya. Yang haram itu jelas. Apa yang dimaksud dengan haram itu adalah sesuatu yang mencegah yang jelas untuk mengambilnya. Yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah tetap dilakukan. Nah, ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Jadi yang haram itu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ada di dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamr, ya. Misalnya diharamkannya meminum khamr, ya. Meminum minuman keras. Mengapa itu diharamkan Bapak Ibu? Karena itu dinilai sebagai mudarat, ya. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu diharamkan kecuali itu memang guru untuk kita Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu memang tidak bermanfaat untuk kita. Meminum khamr misalnya, meminum khamr atau meminum minuman keras itu emang caknya enak, baik mungkin yang biasa Bapak Ibu. Tapi di sisi lain itu merusak akal pikiran kita. Ya.
itu menyebabkan tubuh kita, akal kita ini tidak akan menjadi sempurna lagi Bapak Ibu. Jadi bisa oleng misalnya kan, berjalan sendiri tidak normal lagi ya. Tiba-tiba berjalan sebentar mabuk, karena mabuk tadi kan jatuh misalnya ya. Jadi ini memang sesuatu yang diharamkan karena ada mudarat bagi diri kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, seperti diantaranya adalah au khafiyat, yaitu merusak sesuatu yang tersembunyi. Contohnya apa? Contohnya berzina misalnya ya. Berzina itu makna jelasnya pasti itu tidak boleh, pasti itu haram ya. Selingkuh dan lain sebagainya ya. Apalagi sudah beredar biasa sekarang beredar ya, pelakor dan lain sebagainya ya. Itu tetap merusak ya. Merusak hubungan keluarga, merusak hubungan di antara sesama, apalagi suami istri. Jelas itu Bapak Ibu. Mengapa itu diharamkan? Pasti disebabkan, pasti ada penyebabnya, memang ada mudaratnya Bapak Ibu. Kemudian seperti kasumiyat ya, mengandung racun. Mengandung racun misalnya bahan-bahan yang menyebabkan tubuh kita nanti ketika kita makan yaitu merusak tubuh kita ya. Itu tetap memang tidak dianjurkan, bahkan itu dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama juga dengan memakan atau menyembelih daging, menyembelih binatang hewan yang tidak dibacakan dengan basmalah Bapak Ibu. Ya. Memakan daging atau hewan yang binatang ternak tanpa membaca basmalah ketika menyembelihnya itu diharamkan. Ya, diharamkan itu tentu itu berefek Bapak Ibu, ketika kita memang melanggar lalu masih tetap kita mengabaikannya, itu akan merusak tubuh kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada juga seperti merampok ya, merampas ya, mencopet dan lain sebagainya. Itu tetap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan barang siapa yang memperoleh hartanya dengan jalan yang diharamkan, jika ia sedekahkan Allah tidak menerima Bapak Ibu. Jika ditinggalkan, maka ketika dia wafatnya menjadi bekal menuju azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau memang risiko itu adalah sesuatu yang diharamkan Bapak Ibu. Sampai-sampai kalau kita mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedekahkan, yang kita sedekahkan Bapak Ibu ya, itu nilainya dinilai sebagai azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Cak mana Pak Ustadz kalau seandainya masjid ini kita tidak tahu uang dari mana kita terima, tidak apa-apa, ambil baik. Ya kita tidak pula nak tahu Bapak dari mana, tidak mungkin kan. Misalnya ada yang bersedekah 10 juta, dari mana Bapak? Dari korupsi kayak misalnya kan, tidak boleh, tetap kita terima. Yang ini adalah jelasnya untuk kita Bapak Ibu. Yang jelasnya untuk kita, sesuatu yang sangat diharamkan saja Bapak Ibu, apabila ada milik kita saja kita keluarkan untuk kebaikan, ini malah menjadi mudarat Bapak Ibu ya. Saking harus kita berhati-hatinya untuk bersedekah saja Bapak Ibu, harus dari sesuatu yang sangat dihalalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau memang masjid ini dapat infak dari mana, beda pula nak kita tanya Bapak Ibu ya. Misalnya ada yang infak 20 juta, kamu dapat dari mana? Tidak boleh tanya itu kan. Kita ambil ya. Kita terima ya. Terserah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar untuk kita saja Bapak Ibu. Jangan sampai sesuatu yang haram saja itu tidak dianjurkan, apalagi nak kita sedekahkan. Ini saking kita menjaganya agar amal kita itu memang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang baik akan timbul kebaikan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam penjelasannya Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada tingkatan juga Bapak Ibu, sesuatu yang diharamkan itu ya. Sesuatu yang diharamkan itu ada tingkatannya. Misalnya seseorang itu mencuri atau merampok dari harta orang yang miskin ya, dibanding dengan orang yang kaya. Nilai dosanya Bapak Ibu, lebih dia berdosa merampok dengan orang yang tidak mampu ini ketimbang dia merampok dari orang
orang yang kaya, atau dia merampok orang yang baik, orang yang soleh, ketimbang dia merampok dibanding dengan orang yang banyak hartanya tapi memang jauh dari Allah. Dosanya itu berbeda. Pak Ustadz laju ngomong cak itu kayak laju nganjur kena merampok pulak misalnya kan. Tidak pulak cak itu Bapak Ibu. Ini hanya sekedar perumpamaan. Jadi tingkatan haram seseorang itu nilai dosa juga ada pertimbangannya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Selanjutnya adalah pengaruh, ya. Pengaruh dari sesuatu yang menyebabkan kita ini masih melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masih melakukan perkara, ya. Penyebabnya adalah karena hati kita Bapak Ibu. Ya. Penyebab kita mungkin ya kita berharap mudah-mudahan jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar, ya. Kita menjaga sesuatu yang dihalalkan ya kita halalkan. Yang sesuatu yang diharamkan kita tinggalkan. Tapi di sini ada penyebab Bapak Ibu yang masih menyebabkan kita ini masih senang dengan yang haram. Ya. Masih dengan senang yang haram, itu pengaruh yang paling besar itu Bapak Ibu adalah hati kita. Seperti tadi disebutkan, ya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb, ya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekarat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, rusaklah jasad seluruhnya. Apa itu? Itu adalah hati. Bapak Ibu di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, ya, cara menjaga hati agar hati kita ini terang, agar hati kita ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu anjurannya adalah untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya. Memang beda niat Bapak Ibu. Kita misalnya hari ini yang tidak niat baca Quran, tiba-tiba kita ngaji, tidak usah lama-lama Pak, 5 menit 10 menit Pak. Pasti ada ketenangan di dalam diri kita. Betul tak Pak? Ada ketenangan di dalam jiwa kita. Misalnya kita biasa marah-marah misalnya, tiba-tiba kita ngaji sebentar Pak, tidak usah lama-lama, 10 menit. Setelah itu Bapak Ibu kita akan merasakan kedamaian di dalam hati kita. Apalagi nak rutin, kita rutinkan tiap hari. Ini yang pertama Bapak Ibu. Anjuran yang kedua adalah memelihara, ya, jangan sampai kita ini tidak atau menjaga syahwat kita. Bagaimana caranya adalah berpuasa, ya. Niatnya adalah untuk berpuasa. Yang ketiga Bapak Ibu qiyamul lail, menjaga sholat sunnah, ya. Yang keempat adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah berkumpul bersama orang yang soleh. Masya Allah, ya. Kita jengok Masjid Baitul Amin ini, alhamdulillah semakin lama semakin bertambah. Ini kita menunjukkan bahwa harapan besar kita adalah adanya kebaikan, ya, memberi manfaat untuk warga sekitar Bapak Ibu. Karena kita mengajak kebaikan. Yang namanya kebaikan itu Bapak Ibu tidak mungkin wong tidak senang, ya. Selama itu perbuatan baik, insya Allah wong yang mungkin berat untuk melakukan pengen juga nak mikut-mikut untuk melakukan kebaikan. Karena apa Bapak Ibu? Kebaikan itu nilainya adalah berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkumpul bersama orang yang soleh. Selanjutnya adalah menjaga lisan, ya. Termasuk menjaga hati kita agar mendapatkan cahaya hidayah, kebaikan dari Allah adalah banyak diam Bapak Ibu, ya. Tidak banyak ngojah-ngojah, tapi diam, ya. Tapi jangan terlalu banyak ego diam. Asal orang bertanya, ya kita jawab. Jangan diam, ya. Jadi diamnya adalah menghindari dari sesuatu yang disebut dengan diharamkan, bahkan sesuatu yang subhat saja. Selanjutnya adalah menghindar dari orang-orang yang berbuat kejahilan, ya. Sudah paham sifatnya orang itu melakukan keburukan, ya sudah kita hindari. Tapi kalau kita memang yakin bisa ngajak untuk kebaikan, tidak apa-apa, ya. Kemudian menghindari dari membicarakan manusia Bapak Ibu, ya. Jadi termasuk suuzon, membicarakan aib orang lain ini merusak hati Bapak Ibu. Jadi berejolas itu wong nak mano misalnya biarkan, ya. Yang penting kita tidak ngomongi kesalahan orang,
tidak membicarakan keburukan orang. Karena ketika semakin banyak kita membicarakan keburukan orang, semakin merusak hati kita, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah menjaga makanan. Ya, menjaga makanan itu jangan sampai makanan yang kita makan itu sesuatu yang haram, yang subhat tidak boleh, Bapak Ibu. Ya, bila perlu memang yang jelas halalnya. Yang subhat saja tidak boleh, ini ragu-ragu antara halal dengan haram. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Ya. Apalagi yang diharamkan. Jadi adalah memakan dari sesuatu yang sangat jelas halalnya, ini akan menjadi cahaya penerang hati kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan sekelumit taklim kita dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup kita, senantiasa memberikan kemudahan untuk menjaga amal ibadah kita, sehingga yang kita niatkan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan semuanya adalah bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.